Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 168 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang adab berjalan, singgah, bermalam dan tidur di perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza safartum fil khisbi fa'atu li'iblia habtuha minal ard wa idza safartum fil jadbi fa'asri'u 'alaiha sayra wa badiru biha niqyaha wa idza arrastum fajtanibu tariq fa innaha turukud dawab wa ma'wal hawami bil lail. Rawahul Muslim. Hadis nomor 962. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila dalam perjalanan kalian melewati daerah yang subur, maka berikan hak unta di daerah tersebut, dan apabila melewati daerah yang tandus, maka percepat perjalanan dan bersegeralah sebelum kekuatannya melemah. Dan bila singgah di malam hari, hindarilah singgah di jalanan, karena itu merupakan jalan kendaraan dan tempat binatang berpisah di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika kita melakukan suatu perjalanan dan membawa binatang atau membawa hewan tunggangan, maka sunnahnya ketika melewati tanah yang subur, maka kita harus mampir ke daerah tersebut dan memberikan hak hewan tunggangan, mulai dari makan, minum dan sebagainya. Tetapi ketika melewati daerah yang tandus, maka kita disunahkan untuk bersegera sebelum hewan tunggangan tersebut kekuatannya melemah. Dan ketika singgah di malam hari, maka kita disunahkan untuk singgah di luar jalanan atau di tempat-tempat selain jalanan, karena tempat-tempat seperti jalanan adalah tempat kendaraan dan juga binatang berpisah di waktu malam. Dalam hadis nomor 963, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar fa arrasa bil laili ittaja'a ala yaminihi wa idza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila dalam perjalanan lalu singgah di malam hari, beliau berbaring miring ke kanan, dan bila singgah sebelum subuh, beliau menopangkan lengan dan menyandarkan kepala ke telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Ulama berkata, maksud beliau menopangkan lengannya agar tidak tertidur pulas sehingga luput waktu sholat subuh atau hilang awal waktu sholat subuh. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bid-duljah fa innal arda tutwa bil lail. Rawahul Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah di waktu malam, karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kedua hadis yang terakhir kita bisa memahami bahwasanya ketika malam hari kita juga disunahkan untuk beristirahat. Ketika malam hari melakukan perjalanan, kita juga dihimbau untuk beristirahat. Dan istirahatnya Rasulullah SAW adalah tidurnya beliau miring ke kanan, dan bila singgah sebelum subuh, beliau menopangkan lengannya
dan menyandarkan kepala ke telapak tangan beliau jadi gini. Jadi menghadap ke kanan, miring ke kanan, dan menyandarkan kepalanya ke telapak tangan beliau sebelah kanan. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar apa? Di sini dijelaskan agar beliau tidak tertidur pulas dan luput waktu salat subuh atau hilang waktu awal salat subuh. Selanjutnya kita di dalam hadis selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya sunnahnya melakukan perjalanan adalah di malam hari, karena jarak bumi itu dipersempit di waktu malam. Jadi memang perjalanan itu akan terasa sangat cepat apabila dilakukan pada waktu malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Saya cukupkan sekian, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.